Bab 977. Sedikit keegoisan. Arthur Xiao tercengang, "Tuan Muda Ye, apa aku telah melakukan kesalahan sebelumnya?" Golden Ye mengerucutkan bibirnya yang tipis dan setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Apakah kamu telah bekerja denganku selama bertahun-tahun?" Meskipun dia kehilangan ingatannya, dia dapat melihat bahwa Arthur Xiao mengetahui berbagai kebiasaannya dengan sangat baik dan berkooperatif sangat baik dengannya dalam semua aspek. Misalnya, dengan tatapan dan gerakan, Arthur Xiao bisa langsung menebak pikirannya. Jadi Golden Ye menduga bahwa dia sudah mengikutinya selama bertahun-tahun. Arthur Xiao mengangguk, "Ya, Tuan Muda Ye. Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Jika saya tidak melakukan sesuatu untukmu, bukankah itu tidak baik?" Arthur Xiao, "Tuan Muda Ye, aku sudah memberikan kesempatan padamu. Jika kamu masih gagal, hanya bisa dibilang bahwa kamu tidak cukup kompeten." Setelah berbicara, Golden Ye menatapnya dengan tatapan yang dia maksud dan kemudian pergi. Awalnya, dia tidak ingin usil, tetapi ketika Audrey Han kembali ke kamar pada siang hari, dia memberitahu dia tentang hal yang dibicarakan saat makan dan terlihat sangat tertekan. Golden Ye juga berkata kepadanya, "Kenapa memedulikan perasaan orang lain?" Audrey Han mengatakan bahwa meskipun dia tahu itu adalah perasaan orang lain, tetapi bagaimanapun dia mengenal mereka dengan baik, jadi tidak nyaman untuk melihatnya. Setelah itu, Golden Ye mungkin memahami seluk-beluk masalah ini. Dia punya keegoisannya, Arthur Xiao adalah bawahannya sendiri. Jadi dia berencana untuk membantu Arthur Xiao. Tetapi untuk hasilnya, itu di luar kendalinya. Arthur Xiao menatap punggung Golden Ye dengan sedikit kebencian di matanya. Kalimat Golden Ye barusan benar-benar tepat sasaran. Dia bahkan ingin menjawabnya, saat itu, Golden Ye masih pincang dan tidak bisa berjalan, mengapa sekarang menyinggung bahwa dia tidak berguna lagi. Setelah semua orang pergi, Arthur Xiao duduk di sofa sebentar dan melihat Gita membuka pintu untuk keluar. "Hei, kamu tidak keluar." Saat melihat Arthur Xiao, Gita sedikit terkejut. Mungkin aneh bahwa dia tidak pergi dengan Golden Ye, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu tidak pergi dengan Tuan Muda Ye dan yang lainnya?" Menatap mata Gita, Arthur Xiao berkata dengan acuh tak acuh, "Itu adalah pertemuan keluarga, untuk apa aku pergi ke sana?" "Gita, benar juga, aku tidak ingin pergi ke sana juga karena ini. Untuk pertemuan keluarga besar, pasti ada banyak hal untuk dikatakan dan Gita merasa malu untuk pergi ke sana, jadi dia memilih untuk tidak pergi." Dia awalnya memikirkan untuk mencari makanan saat ini, tetapi tidak berharap untuk bertemu Arthur Xiao. Dia sedikit terkejut tetapi juga sedikit malu karena Arthur sepertinya marah pada siang hari. Arthur Xiao tidak menjawab perkataannya. Gita merasa malu dan berjalan ke depan dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu tadi siang, jangan khawatir, aku akan mengatakan hal baik tentang dirimu di depan Nyonya Muda. Bahkan jika aku tidak mengatakan hal-hal baik, aku pasti akan membiarkannya mengatakannya di depan Tuan Muda Ye." "Iya." Arthur Xiao mengangguk dan menyetujuinya. Gita berkata lagi, "Dan juga mantel yang kamu pinjamkan padaku tadi siang akan aku cuci dan kembalikan padamu, terima kasih." "Oke." Arthur Xiao mengangguk lagi, suaranya sangat lemah. Gita merasa sedikit aneh, hari ini Arthur Xiao sepertinya tidak banyak bicara. "Apakah kamu masih marah padaku?" "Marah?" Arthur Xiao mendongak dan meliriknya. "Untuk apa aku marah?" Lucunya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk marah, jadi dia hanya bisa menekannya di dalam hatinya. "Karena aku mengabaikanmu, tapi aku benar-benar tidak bermaksud begitu, hanya saja Andre terlalu penting bagiku, itu sebabnya." "Apakah begitu penting?" Arthur Xiao tiba-tiba menyela, "Penting hingga tidak bisa tampaknya." Gita terkejut. Apakah dia benar-benar sangat menginginkan Andre Han dan tidak yang lain?
Dia belum pernah menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri, jadi dia sedikit terkejut dengan pertanyaan Arthur Xiao hari ini. Dia menyukai Andre Han, dia selalu menyukainya tanpa memikirkan masa depan, seolah bersedia mati untuknya tanpa memikirkan konsekuensinya. Itu tidak dalam pertimbangannya. Jadi, dia tidak tahu apakah dia sangat menginginkannya atau tidak. Sambil menggelengkan kepalanya, Gita berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu apakah aku harus hidup jika ada keberadaannya dalam hidupku, tapi aku sekarang ingin mendekatinya terlepas dari hal apapun dan ingin bersamanya." Pengakuan penuh kasih sayang ini jelas sangat mengharukan. Tapi saat mendengarnya, Arthur Xiao merasa sangat menyakitkan dan ironis. Apakah dia tinggal di sini untuk mendengarnya mengatakan hal ini? Tidak. Ada suara yang terus menjerit di hatinya. Cepat perjuangkan kesempatan untuk dirimu sendiri, sebelum pria itu menerimanya, raih hatinya, meski hanya ada satu kursi. Tidak tahu berapa lama penjahat di hatinya berteriak dengan panik, Arthur Xiao masih duduk di sana dan tidak bergerak, dia menunduk-unduk menahan semua emosi yang melonjak di matanya. Setelah ruangan sepi, Gita tiba-tiba merasa canggung dan mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya. Saat mendengar apa yang dirinya katakan barusan, dia malah mengungkapkan isi hatinya pada seorang pria, ini merupakan masalah besar. Aku mau keluar untuk mencari makanan, kamu mau ikut tidak? Saat ini Arthur Xiao masih marah, bahkan jika Arthur menolak dirinya sendiri, itu normal, jadi Gita merasa bahwa dia tidak akan menyetujuinya, namun tidak disangka Arthur Xiao akan berdiri di detik berikutnya. Ayo pergi, makan apa? Keluar dan lihat-lihat dulu. Setelah itu, Gita kembali ke kamar dan mengenakan mantel. Karena dia takut dingin, dia mengenakan topi dan syal. Ketika dia keluar, dia sudah dibungkus seperti bola. Tapi di depan Arthur Xiao, dia tidak merasa ada yang salah jika berpakaian seperti ini, jadi dia mengikutinya keluar dan melihat sekeliling. Arthur Xiao memandangnya melihat sekeliling, mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa lingkungan, dan kemudian berkata kepadanya, "Ada food street di dekat sini, apakah kamu ingin melihatnya?" Saat mendengar, ada cahaya yang keluar dari mata Gita. Food street. Oke, apakah kita berjalan ke sana? Iya, itu sekitar 15 menit, jika menurutmu itu jauh. Tidak jauh. Jika bisa mendapatkan makanan lezat setelah 15 menit berjalan, maka itu sudah termasuk dekat. Arthur Xiao tidak bisa berkata-kata, benaran pecinta makanan. Setelah keduanya berjalan ke food court, Gita membeli berbagai makanan di jalan, membeli satu demi satu, seolah mau mencoba segalanya. Arthur Xiao mengikuti di belakangnya, melihatnya bahagia seperti burung pipit, tersenyum tanpa sadar di bibirnya. Jika dia bisa selalu bisa bahagia maka itu akan sangat bagus. Sayang sekali senyum itu mungkin akan berhenti di sini malam ini, saat kembali, senyuman itu mungkin akan menghilang tanpa jejak. Saat memikirkan hal ini, Arthur Xiao merasa sedih. Arthur, ayo pergi ke restoran itu dan minum bir. Saat Arthur Xiao tenggelam dalam pikirannya sendiri, Gita tiba-tiba menyapanya. Arthur Xiao mengikuti tatapannya dan mengernyit, minum bir. Bersambung.